Halo semuanya, selamat datang di sesi penelusuran kita kali ini. Saya Leo, sang detektif pikiran. Dan pastinya saya nggak sendirian nih, ada rekan detektif saya, Maya. Hai semuanya, yuk siapin kaca pembesar kalian, karena hari ini kita bakal masuk ke hutan rimba paling beracun di dunia maya, yaitu kolom komentar media sosial. Bener banget Maya, hari ini kita bakal membongkar trik-trik manipulasi atau sabotase otak yang diam-diam sering ngecoh kita tiap hari. Kita bakal bertindak sebagai detektif logika buat menginvestigasi TKP digital ini. Pemandangan kayak gini tuh udah makanan sehari-hari banget ya. Buka review gadget, isinya debat kusir antar merek. Buka konten finansial, malah jadi ajang saling sindir kaya miskin. Buka berita politik, wah isinya murni caci maki. Nah, mari kita bedah ini bareng-bareng. Tiap hari tuh kita nggak cuma sekedar baca info, layar kita benar-benar lagi dibombardir sama jutaan argumen. Parahnya lagi, banyak komentar toksik ini yang nyamar jadi fakta keren. Padahal aslinya, argumen mereka cacat total. Terus pertanyaannya, kenapa sih kita gampang banget terseret emosi? Kok bisa orang yang cerdas sekalipun tiba-tiba percaya sama teori konspirasi aneh di internet? Jawabannya lumayan biologis nih, Leo. Otak kita tuh secara alami emang suka sama hal-hal instan yang mancing reaksi emosional cepat. Nah, saking sibuknya bereaksi, kita jadi lupa melatih satu perisai mental paling berharga yang kita punya. Dan perisai itu namanya logika. Eits, tunggu dulu, hapus bayangan kalian soal pelajaran matematika yang ngebosenin di sekolah ya. Di ruang investigasi kita ini, logika adalah semacam antivirus pamungkas buat otak kalian. Antivirus dari apa tuh, Leo? Dari kebisingan dunia digital. Logika ini filter yang mencegah pikiran kita disabotase sama orang-orang iseng. Yuk langsung aja kita buka arsip kasus kita yang pertama. Oke, masuk ke kasus pertama. Menyerang orangnya, bukan argumennya. Siapin mental kalian ya, detektif. Kita meluncur ke tempat kejadian perkara pertama. Bayangin ada sebuah postingan edukasi dari ahli tata kota yang lagi ngebahas solusi macet pakai transportasi umum. Datanya ilmiah, rapi, dan terstruktur banget. Terus, jeng-jeng, muncul deh barang bukti kita di kolom komentar. Ada netizen yang nulis gini, "Alah, sok tahu banget lo ngomongin transportasi umum. Muka lu aja mirip topeng reok, motor lu aja masih kreditan." Tragis ya. Coba perhatiin deh barang buktinya. Si komentator ini benar-benar nutup mata sama semua data tata kota yang udah susah-susah disajiin. Nah, buat kalian para detektif yang lagi nonton, coba tebak deh, apa sih yang aneh dari situasi ini? Di mana letak trik manipulasinya? Kita kasih waktu bentar ya. 1, 2, yap. Ketahuan banget kan netizen, tadi tuh sama sekali nggak ngebantah argumen soal transportasi umumnya. Dia malah nyerang fisik dan status ekonomi si pembuat konten. Tepat banget. Nah, nama keren dari trik murahan ini adalah ad hominem. Ini istilah Latin yang artinya menuju ke orangnya. Jadi, bukannya adu argumen, mereka malah nyerang fisik atau status sosial. Ini tuh ibarat senjata pamungkas buat para troll internet yang udah kehabisan amunisi fakta kan? Bener banget. Kalau mereka nggak bisa ngebantah datamu, ya mereka bakal nyerang hidungmu, bajumu, atau isi dompetmu. Dan ada satu aturan emas nih, kalau kamu kepancing marah terus balas hinaan itu, kamu resmi kalah dalam permainan manipulasi mereka. Makanya penting banget buat ngenalin kesesatan berpikir ini. Begitu kamu ngeladenin hinaan fisiknya, paf, diskusi penting soal tata kota tadi langsung menguap. Si troll sukses nyabot asap pikiranmu. Jadi, jangan sampai masuk jebakan mereka ya. Lanjut, kita buka arsip kasus berikutnya. Kasus kedua, trik manusia jerami dan pilihan palsu. TKP kita kali ini ada di sebuah thread komentar. Ceritanya ada orang yang dengan sopan ngasih saran buat ngurangin waktu main gadget anak-anak, biar mereka bisa lebih banyak main di luar bareng temen-temen. Masuk akal banget kan? Sangat masuk akal, sampai kita nemuin bukti balasan komentar ini. Dengerin ya kutipannya. Oh, jadi maksud kamu kita harus ngebiarin anak-anak kita gagap teknologi dan gagal bersaing di era modern? Jahat banget sih pikiran kamu. Wah, reaksi yang super lebay dan manipulatif banget nih. Sekali lagi, yuk pakai kaca pembesar logika kalian. Bisa nemuin nggak gimana kata-kata aslinya disabotase di sini? Kelihatan banget kan? Yang aslinya bilang dikurangi waktunya, tiba-tiba dipelintir seolah-olah nyuruh anak dilarang total pakai teknologi. Si komentator ini sengaja banget ngerusak makna argumen aslinya. Dan ini ngasih gambaran sempurna soal apa yang kita sebut strawman fallacy atau kesesatan berpikir manusia jerami. Triknya gini,
Pelintir argumen lawan jadi sesuatu yang ekstrim atau konyol banget, terus serang habis-habisan argumen palsu yang baru aja dibikin itu. Ibaratnya tuh kamu bikin orang-orangan sawah dari jerami, terus kamu bakar sendiri sambil ngerasa jagoan, seolah abis ngalahin naga api sungguhan, gitu kan? 100 buat Maya. Mereka kelihatan menang, padahal yang mereka serang cuma ilusi karangan mereka sendiri. Nah, ada lagi nih, trik mematikan yang sering ngecok kita. Namanya dilema palsu atau black and white fallacy. Coba deh dengerin ancaman kayak gini. Dukung kebijakan ini atau kamu pengkhianat negara. Ini tuh trik jahat yang maksa kita mojok di dua pilihan ekstrim. Padahal kita tahu dunia ini nggak cuma hitam dan putih. Banyak banget area abu-abunya. Orang kan bisa aja ngeritik suatu kebijakan justru karena dia peduli sama negaranya. Bener gak? Logika ngelatih kita buat nolak dipojokin ke dalam pilihan-pilihan palsu kayak gitu. Oke, sekarang kita melangkah ke kasus terakhir kita. Kasus ketiga, efek domino ketakutan. Wah, ini sih trik favoritnya para penyebar hoax dan teori konspirasi di grup chat keluarga. Yuk kita periksa buktinya. Ini dia kutipan barang buktinya. Kalau vaksin ini terus disebarin, nanti 5 tahun lagi semua manusia bakal dikendaliin lewat microchip, terus populasi umat manusia bakal punah. Astaga, dari urusan medis kok tiba-tiba loncat ke kepunahan umat manusia? Ini absurd banget. Tapi kocaknya, polanya tuh mirip banget sama ketakutan klasik orang kantoran. Kalau aku telat bangun pagi, hidupku bakal hancur berantakan. Pertanyaannya, apa yang salah secara logika dari rantai kejadian tadi? Kenapa lompatan-lompatan ini tuh sebenarnya nggak masuk akal? Ya, karena mereka sengaja ngilangin mata rantai penyebabnya, Leo. Mereka maksa kita percaya kalau satu langkah kecil pasti bakal otomatis memicu kiamat. Yuk kita lihat gimana efek domino absurd ini dibangun. Bayangin, telat bangun sejam, langsung divonis hari itu bakal dipecat. Terus tiba-tiba loncat sebulan kemudian jadi gelandangan. Dan setahun kemudian, hidupnya hancur lebur. Padahal ya, di dunia nyata telat bangun pagi tuh paling mentok bikin kita kena potong gaji hari itu. Atau ya ditegur bos lah. Nggak ujuk-ujuk jadi gelandangan juga kali. Secara logika, fenomena ini disebut slippery slope atau lereng licin. Kesesatan berpikir ini tuh berasumsi kalau kita ambil satu langkah kecil, kita udah pasti bakal kepleset jatuh ke jurang bencana besar. Padahal nggak ada buktinya sama sekali. Pantesan hoax di medsos seneng banget pakai taktik fear-mongering atau nakut-nakutin ini ya. Soalnya ngena banget ke rasa cemas kita. Betul, makanya logika nuntut kita buat selalu ngecek hubungan sebab akibatnya. Apakah A emang pasti nyebabin B? Kalau nggak ada buktinya, ya itu cuma gertakan sambal buat ngemanipulasi emosi kalian aja. Akhirnya kita sampai di tahap kesimpulan investigasi kita. Perisai netizen yang waras. Kalian mungkin mikir, kenapa sih trik-trik logika kotor ini laris manis di internet? Tersangkanya nggak lain adalah algoritma. Algoritma medsos tuh suka banget ngasih panggung buat konten yang mancing amarah dan kontroversi. Tapi Leo, kalau kita udah jago logika, kita jadi bisa balas dendam dan menang debat lawan troll-troll itu dong. Wah, justru kebalikannya Maya. Ingat baik-baik ya semuanya, belajar logika itu bukan buat bikin kita jadi tukang debat yang suka ngebully orang lain. Paham logika itu adalah kekuatan super buat bikin kita tetap tenang. Tujuan utama kita itu menjaga kedamaian batin, bukan cari menang-menangan di dunia maya. Jadi, poin krusialnya adalah gimana kita bisa pakai antivirus mental ini sehari-hari. Langkah pertama, identifikasi dulu trik manipulasinya. Ini tuh ad hominem, strawman, atau slippery slope ya. Langkah kedua, senyumin aja. Karena sekarang kamu udah tahu kalau argumen mereka itu cacat. Ketiga, tinggalin aja dan lanjut scrolling dengan hati damai. Dan yang keempat pastinya, lindungi kesehatan mentalmu. Nah, sekarang setelah perisai logika kalian udah aktif, kami punya satu pertanyaan terakhir buat kalian bawa pulang nih. Gimana cara kalian merespon perdebatan online berikutnya? Apakah kalian bakal kepancing emosi dan ikut-ikutan main di sirkus manipulasi mereka? Atau kalian bakal milih pakai logika buat tetap waras dan damai? Pilihan ada di tangan kalian. Dengan nolak meladeni cacat logika, kalian itu udah ikut ngebantu bikin internet jadi tempat yang sedikit lebih waras. Terima kasih udah gabung di sesi penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya ya semuanya.